Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badr Hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin thumma ila kafati awliya illa min waliyin wa waliyin min masyariqil ardi wa magharibiha marriya wa mahyayna wa kana darwahum سيد المجد اللهم بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله المقدوم لدينا الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وسيد الحبيب حسن بن عبد بهرون وسيد محمد بن علي المدني وجميع مشايخنا والمعلمين في الدين ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, inayah dan taufiknya kita bisa bertatap muka kembali, bersilaturahmi dan beriktikaf bersama di masjid yang kita cintai. Bersama kita Al-Ustaz Fakhri Mufti, kita doakan semoga diberikan umur panjang, sehat walafiat. Amin. Tetapkan keistiqomahannya untuk selalu membimbing kita, khususnya Masjid Jami Al-Atiq. Hadirin hadirat yang sekali muliakan Allah, malam hari ini kita masih meneruskan tafsir dari surah Thaha, yang mana malam hari ini insyaallah kita akan membaca dari surat yang berbunyi Ya Bani Israil qad anjaynakum. Kita ulangi lagi. Ya Bani Israil qad anjaynakum min aduwikum. Kemarin kita sudah membaca ayat berapa? 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, qad anjaynakum, kami telah menyelamatkan kalian. Kami telah menyelamatkan kalian min aduwikum, dari musuh kalian yaitu Fir'aun, dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Wa wa'adnakum janibat turil ayman, dan kami membuat perjanjian dengan kalian semua berada di Bukit Tursina, di mana Nabi Musa ini mengangkat atau merekrut 70 orang dari pemuka-pemuka Bani Israel. Jadi dari sekian pengikutnya, Nabi Musa merekrut orang-orang pilihan
yang jumlahnya 70. Dari 70 orang ini diajak naik ke atas, ke Bukit Tursina. Tujuannya untuk sama-sama mengambil atau menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi Musa dengan 70 orang dari pemuka Bani Israel naik ke atas. Naik ke atas Bukit Tursina, kemudian bermunajat bersama. Jadi betul-betul Bani Israel itu dimanja oleh Allah, sehingga bisa menyaksikan bagaimana proses turunnya itu. 70 orang dipilih. Wa nazzalna 'alaikum, kemudian selain itu kami juga menurunkan buat kalian al-manna was-salwa, makanan yang berupa al-manna. Al-manna ini semacam madu, jadi manis-manisan. Was-salwa, salwa ini makanan dari burung puyuh atau burung-burung itu yang ketika dimakan sampai tulang-tulangnya enak. Kemudian setelah mendapatkan berbagai macam karunia dari Allah, mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari rizki Allah yang baik. Min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang baik, rizki yang Allah berikan berupa makanan yang baik, baik untuk kesehatan, baik untuk cocok buat perut kita, dan juga baik dalam cara pengambilannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi setelah mendapatkan rezeki dari Allah, saran dari Allah adalah makanlah, konsumsilah rizkimu itu dengan baik. Wala tadghaw fihi, jangan melampaui batas di dalam mengkonsumsi rizki tersebut. Jadi segala sesuatu kalau berlebihan itu akan menjadi haram. Yang awalnya baik, ketika dikonsumsi secara berlebihan menjadi tidak baik. Anggur itu hukumnya halal, dimakan boleh. Tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, apalagi sampai disaring, disuling dan seterusnya, maka menjadi haram. Makanya ketika Allah memberikan aturan di dalam mengkonsumsi rizki, Allah mengatakan wala tadghaw fi, jangan berlebihan di dalam mengkonsumsi rizki yang Allah berikan. Dan juga wala tadghaw fihi ini dijelaskan oleh ulama bahwasanya banyak sekali gara-gara rizki orang menjadi melampaui batas dalam mencarinya, sehingga tidak pandang apakah itu halal, apakah itu haram. Jadi tadghaw fihi, fihi haknya ini kembali kepada ma razaqnakum. Janganlah kalian berlebihan di dalam rizki tersebut.
Janganlah kalian melampaui batas di dalam mencari atau mengkonsumsi rizki. Berbagai macam kejahatan terjadi karena ma razaqnakum. Diawali dengan urusan rizki, karena alasan mencari rizki biar bisa hidup, bisa makan dan seterusnya, akhirnya menghalalkan segala cara. Semua keributan yang ada di atas muka bumi ini salah satu dari penyebabnya adalah ma razaqnakum, urusan rizki atau urusan duit. Sehingga Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah rizki yang baik yang Allah berikan, baik di dalam mencarinya, baik di dalam mengkonsumsinya. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Kalau sudah sampai berani melampaui batas atau melanggar aturan, maka akan turun 'alaikum kepada kalian ghadabi, murkaku. Azabnya Allah akan turun kepada orang yang melampaui batas di dalam mencari atau mengkonsumsi rizki tersebut. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi, siapa yang mendapatkan murkaku, siapa yang murkaku turun kepadanya, faqad hawa, berarti itu orang bakalan masuk ke dalam api neraka. Ini ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah di dalam urusan mencari rizki dan mengkonsumsi rizki, di mana banyak sekali kejahatan bersumber dari hal seperti ini. Setelah ada ancaman dan seterusnya, Allah memberikan penenang kepada kita. Allah memberikan penenang. Jadi cara Allah untuk memberikan masukan kepada manusia itu, awalnya dikasih hal-hal yang sifatnya menyeramkan, dikasih inzar namanya. Apa namanya itu? Ditakut-takuti. Bukan ditakut-takuti, dikasih Allah sebutkan hukuman-hukuman bagi orang yang melanggar. Setelah diungkapkan semua, kemudian Allah menyampaikan sesuatu yang menenangkan mereka yang awalnya takut. Ditenangkan oleh Allah dengan ayat yang berbunyi wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Wa inni, dan ingatlah sesungguhnya aku, laghaffarun, sungguh zat yang begitu banyak memberikan ampunan. Memberikan ampunan itu bukan cuma-cuma. Allah memberikan ampunan tidak sembarangan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Ghaffar, Ghafir, orang yang memberikan maaf. Tapi kalau yang begitu banyak memberikan maaf namanya Ghaffar. Jadi namanya isim tafdil. Wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku adalah zat yang begitu banyak memberikan ampunan. Yang mendapatkan ampunan itu ada syaratnya. Kalau memenuhi syaratnya, maka akan diampuni dosanya sebanyak apapun. Tapi kalau minta ampun kepada Allah tapi tidak memenuhi syarat, maka walaupun bagaimanapun dia membaca istighfar,
maka akan susah mendapatkan ampunan. Jadi Allah mengungkapkan, aku adalah zat yang maha pengampun, yang begitu banyak memberikan ampunan. Liman taba. Lam di sini bermakna takhsis. Artinya pengkhususan. Sesungguhnya aku adalah zat yang begitu banyak memberikan ampunan. Liman taba, khusus bagi orang yang mau taubat. Jadi kalau dijelaskan atau diterjemahkan dengan faedah dari hurufnya, maka terjemahnya begitu, khusus bagi orang yang mau bertaubat. Tidak berbunyi sesungguhnya aku memberikan ampunan kepada orang yang bertaubat, tidak. Tapi khusus kepada orang yang mau bertaubat. Lam di sini bermakna takhsis. Wa inni laghaffarun liman taba. Khusus bagi orang yang mau bertaubat. Minasyirki, dari kesyirikan, sesuatu yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah. Wa amanah, dan selain bertaubat dia mau beriman. Ay wahadallaha, mau mentauhidkan Allah. Taubatnya didahulukan sebelum beriman dalam ayat ini. Jadi taubat dulu kemudian beriman. Wa innil laghaffarun liman taba wa amana. Berarti taubat itu identik dengan orang yang habis melakukan kemusyrikan lalu kembali kepada Allah. Itu taubat. Jadi orang yang awalnya menduakan Allah kemudian kembali kepada Allah, itu namanya orang yang bertaubat. Makanya di sini disebutkan taubatnya dulu, kemudian beriman, kemudian beramal soleh. Lalu kalau sebutan taubat buat kita bagaimana? Apakah benar sebutan taubat bagi kita yang sudah beriman, kemudian kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, apakah itu juga disebut taubat? Maka di sini ulama menjelaskan, kita yang walaupun sudah beriman lalu bertaubat kepada Allah, maka sebenarnya sebelumnya itu kita sudah menduakan Allah. Dalam artian saat kita melakukan kemaksiatan itu sebenarnya kita lagi menduakan Allah. Jadi ketika kita takut sama orang lain, kemudian kita melakukan kemaksiatan, berarti kita tidak melihat, tidak meyakini kita dipandang oleh Allah. Justru kita melihat kepada makhluk. Sehingga hal itu dianggap sebagai kemusyrikan yang kecil. Sehingga orang yang bertaubat walaupun sudah beriman pun juga pantas kalau disebut orang yang taubat. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan itu sebenarnya kita lagi menduakan Allah, menganggap kita ini tidak dipantau sama Allah. Kita mencuri itu takutnya kalau kita ketahuan sama orang lain, bukan karena nanti takut ketahuan sama Allah. Jadi takutnya itu karena takut ditangkap. Dia berani mencuri, tapi dia berhati-hati, khawatir ada orang yang tahu. Padahal Allah maha tahu. Sehingga ketika orang melakukan kemaksiatan itu sebenarnya dia melakukan syirik khafi.
kemusyrikan yang sifatnya tersembunyi. Bukan syirik yang berarti membatalkan iman, bukan. Tapi syirik dalam artian khafi, sembunyi. Nah, maka orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia tersadar kembali kepada Allah, maka dia juga disebut orang yang bertaubat. Wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku ini zat yang maha mengampuni. Liman tabah, khusus bagi orang yang mau bertaubat dari kemusyrikan yang dia lakukan. Wa amana, kemudian beriman kepada Allah. Wahadallah, jadi setelah taubat dia betul-betul beriman. Dia betul-betul tidak mau kembali kepada kemaksiatan yang dulu dia lakukan, karena dalam dirinya selalu menganggap bahwasanya Allah memantau dia. Beriman bahwasanya Allah adalah selalu melihatnya. Wa amana wa amila salihan, selain beriman dia juga beramal soleh. Yasduku bil fardi wan nafli, jadi bukti dari keimanannya adalah dia melakukan amal soleh. Seberat apapun keimanannya, kalau tidak diiringi dengan amal soleh maka tidak ada apa-apanya. Orangnya pintar sekalipun, cerdas sekalipun, kalau gagasannya tidak pernah dituangkan, maka tidak ada manfaat. Jadi segala sesuatu itu harus diaplikasikan sehingga mempunyai makna. Kalau cuma disimpan saja, maka tidak akan memberikan manfaat. Kecuali duit, kalau disimpan Kalau harta kalau disimpan kemudian kalau di bank berbunga. Kalau di bank. Tapi kalau keimanan disimpan dan tidak dibuktikan dengan amal soleh, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Orang pintar dia tidak mau beramal soleh, tidak mau terjun ke masyarakat, maka tidak ada manfaat. Cuma dipakai sendiri, nggak ada manfaat. Maka harus wa amana wa amila sholihan. Summah tada, kemudian keimanannya, taubatnya, keimanannya, amal solehnya dia pegang terus. Summah tada, dia selalu berada di dalam jalan petunjuk Allah. Sampai meninggal dia dalam kondisi seperti itu. Taubatnya, imannya, amal solehnya terus dia lazimkan sampai meninggal. Maka ini adalah orang yang akan mendapatkan taubat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu bisa membaca kalimat tauhid di dalam sakaratul maut itu tidak instan. Orang bisa membaca la ilaha illallah ketika sakaratul maut, itu adalah buah dari sekian puluh tahun dia beriman kepada Allah. Kalau selama hidupnya imannya tipis sekali atau bahkan kadang hilang, kadang nongol, hilang nongol, itu susah ngucapinnya. Karena kalimat itu akan keluar ketika betul-betul ini orang keimanannya kepada Allah begitu kuat sehingga mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi walaupun kita ngucapinnya pas lagi hidup kayak begini, sangat mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika sakaratul maut itu akan susah. Karena ini inti ketika orang menjalani kehidupan. Keimanannya dan seterusnya itu akan dibuktikan di situ.
Makanya kayak Sayyidina Abu Bakar itu, beliau mengatakan, kalau kaki kananku sudah masuk di pintu surga, kaki kiriku masih di luar, itu aku masih belum yakin masuk surga. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau belum sakaratul maut, aku masih belum tentu termasuk orang yang ahli surga. Jadi sekarang itu kita hanya baru sebatas gambaran. Nyatanya nanti ketika akhir hayat, semua itu ditentukan pada waktu akhir hayatnya bagaimana. Makanya orang kalau lagi merenung sendiri, kayak Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, ya Allah, andai saja aku ini tidak dilahirkan oleh ibuku. Itu kalau lagi namanya apa ya, muhasabah diri. Itu kayak sahabat-sahabat itu kalau muhasabah diri begitu, andai saja aku tidak dilahirkan oleh ibuku, aku tidak akan seperti ini. Takutnya khawatir dia nanti masuk dalam golongan orang yang ahli neraka, walaupun amalnya banyak. Sayyidina Umar mengatakan, andai aku ini bukan manusia, andai aku ini batu, alangkah beruntungnya aku, karena nggak ada hisab. Nah, disitulah kita kadang muhasabah, tapi kadang juga kita jangan terlalu berlebihan sehingga kita dalam sehari-hari khawatirnya murung terus, takut. Maka di situ pentingnya ada rasa takut dan juga ada pengharapan. Jadi biar tidak terlalu tenggelam di dalam rasa bersalah, tapi juga kita harus ada harapan kepada Allah. Summah tada. Setelah itu kita dikembalikan lagi mengikuti kisah perjalanan Nabi Musa dengan firman Allah, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Ini contoh ketika orang jadi pemimpin. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuat kamu ini terburu-buru meninggalkan kaummu, wahai Musa? Jadi ceritanya Nabi Musa itu pas tadi bareng sama 70 orang. Jadi Nabi Musa berserta 70 orang pilihan naik ke atas, ke Bukit Tursina, untuk menerima kitab Taurat. Dalam perjalanan itu biasanya kan pemimpin di depan, pokoknya ketua rombongan kan pasti di depan. Ini Nabi Musa lebih cepat, dia lari atau dia berjalan cepat meninggalkan pengikutnya yang 70 tadi. Jadi kayak kita lagi bareng, umpama kayak ziarah gitu ya, ziarah keluar Batang umpama, bareng-bareng mulai dari pintu gerbang bareng, kemudian ketika mau sampai di makam, ini pimpinannya jalan duluan meninggalkan kaumnya. Akhirnya secara halus ditegur sama Allah, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuat kamu itu tergesa-gesa sampai meninggalkan kaum? Jadi tegurannya begitu. Yang namanya pemimpin, kalau berangkatnya bareng, nyampainya juga harus bareng. Begitu. Jangan duluan, jangan ninggalin pengikutnya. Dalam kondisi apapun, kalau bisa bareng-bareng. Padahal ini di tempat yang mulia, di Bukit Tursina.
Dan tujuannya Nabi Musa pun juga baik. Bukan berarti Nabi Musa ini meninggalkan kaumnya, bukan. Cuma Nabi Musa itu didorong oleh kerinduan kepada Allah sampai dia lupa meninggalkan kaumnya. Jadi pengen cepat-cepat ketemu sama Allah. Nggak disadarin ternyata meninggalkan 70 orang yang dibawanya. Ini pelajaran bagi kita. Jadi mau ketika ziarah rombongan bareng itu kalau bisa jangan misah. Pimpinan kalau bisa jangan jalan duluan. Takutnya kalau jalan duluan nanti yang belakang bingung, ini kemana pimpinannya, kocar kacir. Jadi harus dipantau. Nyampe, kemudian nanti kalau mau ziarah bareng. Begitu juga dalam hal yang lain. Apa saja ketika dinobatkan menjadi pemimpin harus mendampingi pengikutnya. Jangan ditinggalkan dalam alasan apapun. Karena Nabi Musa dalam kondisi seperti ini pun ditegur sama Allah. Jangan ditinggalkan pengikut itu. Dampingin pengikut sampai nyampe ke tujuan. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Akhirnya Nabi Musa menjawab, qala hum ulai ala athari. Mereka itu nanti akan mengikuti jejakku. Mereka nanti pasti mengikuti aku. Hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku tergesa-gesa menuju kepadamu ya Allah agar engkau meridhoi aku, agar aku mendapatkan ridhamu. Aku tergesa-gesa menuju kepadamu ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Jadi niatnya Nabi Musa juga baik, karena sudah rindu sama Allah sehingga tergesa-gesa, kayak kita lagi pulang kampung gitu. Ketika sudah nyampe depan pintu halaman, kita lari meninggalkan orang yang bersama kita. Itu gambarnya seperti ini. Kita lari ketemu sama orang yang kita cintai, entah itu orang tua, istri dan seterusnya. Sampai nggak sadar bahwasanya orang yang tadinya bareng sama kita tinggalin, kita lari duluan. Nabi Musa seperti itu. Aku tergesa-gesa kepadamu ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Tapi ini mendapatkan teguran dari Allah. Ziyada ala ridhaka, mendapatkan tambahan ridhamu. Makanya kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal selalu mendampingi sahabatnya dan memposisikan diri sebagai orang yang selalu mendampingi. Kayak cerita ketika para sahabatnya mencari kayu bakar untuk masak. Ada yang nyari kayu bakar, ada yang ini. Akhirnya Rasulullah juga menyibukkan dirinya dengan sesuatu biar tidak ada bedanya antara pemimpin dengan yang lain. Jadi ikutan jadi juru masak. Yang lain
nyari kayu bakar, yang ini Nabi juga ikut serta. Dalam berbagai kesempatan Nabi selalu ikut serta. Dalam penggalian parit perang Khandaq juga seperti itu. Jadi selalu mendampingi sahabatnya dalam kondisi apapun, tidak meninggalkan mereka. Dalam kondisi perang Badar juga kayak begitu. Pokoknya suka duka Nabi selalu mendampingi pengikutnya, tidak pernah meninggalkan. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala, kemudian Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Fa inna, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, fa inna, maka sesungguhnya kami, qad fatanna, kami menguji qaumaka, kaummu wahai Musa, min ba'dika, setelah kepergianmu, ba'da firaqika lahum, setelah engkau berpisah sebentar dengan mereka, wa adallahumus samiri, dan mereka disesatkan oleh seseorang yang bernama Musa Samiri. Fa'abadul ijla, sehingga kaummu itu yang awalnya kamu didik menyembah kepada Allah, akhirnya mereka disesatkan oleh Samiri sehingga menyembah kepada anak sapi. Fa'abadul ijla. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana. Akhirnya Nabi Musa balik menemui kaumnya dalam keadaan marah besar. Asifan, marah campur sedih. Gimana itu? Marah campur sedih. Marah karena mereka sudah dibimbing dengan baik, ternyata kok memilih menyembah sapi. Sedih karena dari awalnya beriman menjadi orang yang musyrik, menyembah itu tadi. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Qala ya qaumi, Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Tuhan kalian sudah memberikan perjanjian yang baik kepada kalian? Sidqan annau yu'tikumut Taurah. Bukankah Allah sudah membuktikan kepada kalian bahwasanya kalian itu dibimbing dengan diberikannya kitab Taurat. Jadi kaumnya Nabi Musa itu dengan mata terbuka langsung melihat berbagai macam keajaiban. Kalau kita kan hanya sebatas cerita, oh Nabi itu bisa menyembuhkan penyakit, makanan yang sedikit bisa menjadi banyak, Nabi itu bisa membelah bulan dan seterusnya. Itu kan kita mendengar dalam bentuk cerita. Tapi ini pengikut Nabi Musa, ini terang-terangan melihat dengan nyata. Saat Nabi Musa menaklukkan penyihir dengan tongkatnya, tongkat bisa menjadi ular yang besar. Itu dilihat secara langsung. Jadi mereka itu melihat tanda kebesaran Allah melalui mukjizat Nabi Musa. Kemudian tangannya Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya yang begitu terang.
itu dilihat oleh mereka. Bahkan mereka merasakan manfaat ketika Laut Merah dibelah sama Nabi Musa. Mereka lewat di situ. Bukan mimpi, tapi lewat beneran. Berarti kan bukti-bukti itu sudah mereka rasakan. Makanya sampai Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, afatala alaikumul ahdu, am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzar min zinatil qaumi ila akhir. Walhasil, orang yang bertaubat itu butuh dengan ilmu. Orang yang beriman itu butuh dengan ilmu. Kalau hanya sebatas semangat tapi tidak dibarengi dengan ilmu, maka akan mudah jatuh ke dalam kemusyrikan. Seperti tadi, mereka yang menjadi pengikut Nabi Musa sudah melihat mukjizat secara langsung, tapi keilmuannya, ketauhidannya, keilmuannya itu belum diserap oleh mereka. Makanya kita ketika ingin bertaubat kepada Allah, jangan hanya sekedar taubat, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Karena kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka nanti kita seperti pengikutnya Nabi Musa, melihat sesuatu yang ajaib sedikit, ngikut. Dianggapnya yang ajaib itu sama seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa. Karena kemiskinan dari ilmu itulah akhirnya pengikut Nabi Musa ada yang mengikuti Musa Samiri. Hanya melihat anak sapi bisa bicara. Hanya itu doang. Padahal sudah pernah melihat mukjizat yang lebih besar dari itu. Tapi karena taubatnya tidak diiringi dengan keilmuan, akhirnya mudah terperdaya. Maka kita alhamdulillah diberikan kekuatan, keinginan untuk selalu menimba ilmu dengan harapan agar kita selalu mendapatkan bimbingan dan tidak mudah terperdaya di dalam beragama, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan Ya Rabbana tarafna bi annana fatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hawba wastur lana awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشفي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.